Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu sehat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi terkini pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, yang mana ada informasi dari BKN bahwa batas akhir tanggal pengangkatan honorer tenaga non-ASN jadi aparatur sipil negara 2023 tahun ini oleh BKN, Bapak Ibu honorer, ini perlu diingat dengan baik. Nah, kapankah kira-kira hal ini Bapak Ibu? Untuk mengetahuinya, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dalam dunia administrasi pemerintahan, penghapusan tenaga honorer telah menjadi perhatian utama karena berdampak besar pada nasib mereka, dalam arti sangat berdampak pada nasib tenaga honorer non-ASN yang telah mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lamanya. Ini terutama masa kerja lama adalah para honorer kategori 2 dan para honorer non kategori yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah. Nah, tentunya penghapusan adalah suatu hal yang tidak dikehendaki karena memang semua para honorer ingin mempertahankan kelangsungan pekerjaannya demi berjalannya kegiatan ekonomi keluarga. Nah, tentunya suatu hal yang wajar kalau para honorer sangat menanti kapan kira-kira ada keputusan terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Nah, sesuai dengan informasinya bahwa ada informasi terkini bahwa tanggal akhir pengangkatan honorer ini akan disampaikan pada informasi ini. Nah, Bapak Ibu ikuti terus informasinya. Berdasarkan pada surat edaran Menpan RB nomor B garing 185 garing M titik SM titik 02 titik 03 2022, ini menjadi ancaman bagi para honorer tentunya, terutama karena lingkungan instansi pemerintah hanya mengakui dua status kepegawaian saja, yaitu terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa kenapa kira-kira dan apa kira-kira tujuan pemerintah menghapuskan status honorer ini, mengingat satu hal yaitu kejelasan status pekerjaan, penghasilan, karir, dan hal lain bahkan termasuk perlindungan kesehatan. Nah, dalam artikel ini Bapak Ibu disampaikan satu hal terkait dengan para honorer yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, dan juga mengupas kapan kira-kira jadwal pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu honorer ya. Kira-kira kapan kira-kira ada keputusan pemerintah terkait dengan hal ini. Nasib para tenaga honorer di tahun 2023 dan juga hal ini menjadi satu yang memang pasti dinantikan oleh seluruh honorer. Jadi hal ini penting untuk dipahami bahwa surat edaran Menpan RB dengan nomor B garing 185 garing M titik SM titik 02 titik 03 2022 telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi para tenaga honorer terkait masa depan mereka kelak bila nantinya sudah sampai pada tanggal 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Sebagai informasi, jika tidak ada aturan baru yang menggantikan surat edaran tersebut, maka tenaga honorer harus dihapus sebelum tanggal 28 November 2023. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, ikuti terus informasi ini karena memang melalui informasi ini ada satu juga yang menjawab terkait dengan penghapusan honorer ini.
Penghapusan tenaga honorer ini merupakan hukuman cambuk bagi banyak tenaga non-ASN yang telah dengan setia mengabdikan dirinya kepada negara selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Namun demikian, ingat Bapak Ibu ya, namun demikian, langkah-langkah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara atau langkah honorer yang akan menjadi ASN juga harus segera dijadwalkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Setidaknya paling lambat pada 28 November 2023, pengangkatan honorer harus dilaksanakan. Ingat Bapak Ibu ya, informasinya bahwa setidaknya paling lambat pada tanggal 28 November 2023, pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Jika hingga batas waktu tersebut tenaga honorer tidak kunjung diangkat, maka nasib mereka akan terancam dengan kemungkinan dirumahkan. Sebagaimana dilansir melalui laman resmi menpan.go.id, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menko Polhukam Mahfud MD, menyampaikan bahwa skema alih daya atau outsourcing merupakan solusi yang paling relevan untuk diterapkan bagi tenaga honorer. Nah tentunya ini tidak semua Bapak Ibu ya, yang manakah sebenarnya honorer yang harus dialihkan atau digiring dengan skema pengangkatan outsourcing. Maka jelas tentunya ini adalah para honorer yang tidak ada kemungkinan bisa diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Maka tidak ada jalan lain supaya jelas kesejahteraannya dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing. Jadi terdapat beberapa kategori pekerjaan yang bisa masuk dalam skema alih daya ini, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Tentunya, para tenaga honorer di bidang ini kemungkinan terganjal dengan berbagai syarat, misalnya dalam syarat kualifikasi akademik. Misalnya, untuk pengangkatan honorer guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, diwajibkan minimal diploma 3 atau sarjana strata 1, sementara kualifikasi akademik atau ijazah yang dimiliki oleh para pengemudi, kebersihan, dan satuan pengamanan ini mungkin paling tinggi setara dengan SMA. Maka jelas ini satu kendala dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Nah tentunya dengan tawaran ataupun ya solusi melalui tenaga alih daya atau outsourcing, maka jelas Bapak Ibu honorer di bidang ini akan tertampung. Jadi pemberian skema alih daya atau outsourcing ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan bagi para tenaga honorer. Diharapkan kepada pemerintah agar segera mencari solusi terbaik bagi nasib mereka, minimal sebelum tanggal 28 November 2023 tahun ini. Terkait dengan solusi alternatif yang dapat diterapkan bagi para tenaga honorer, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan penerapan skema alih daya atau outsourcing. Skema ini lebih relevan bagi beberapa kategori pekerjaan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Itulah informasi terkini terkait dengan hal ini. Semoga Bapak Ibu honorer semua ada solusi terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, dan bagi yang mungkin tidak memungkinkan diangkat menjadi ASN baik P3K maupun PNS, kiranya outsourcing atau tenaga ahli daya berkenan untuk menyelamatkan Bapak Ibu honorer tersebut. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.